Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di bulan Rajab. Di bulan ini kita tahu ada peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita sedikit membaca perjalanan kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kitab Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj Sayyidil Mursalin. Mudahan bisa sampai habis, sampai khotam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulain. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Hijr Ismail di Baitullah Ka'bah itu, nah beliau di saat itu dalam keadaan berbaring di antara dua laki-laki. Dua laki-laki ini di sini paman beliau dan sepupu beliau, yaitu Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib. Ketika seperti itu, idh atahu Jibril wa Mikail. Ketika Nabi sedang berbaring di antara paman dan sepupu beliau, tiba-tiba malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang kepada Nabi. Wa ma'ahu ma malakun akhar, dan bersama mereka berdua Jibril dan Mikail ada juga malaikat yang lain. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama. Setelah itu Nabi dibawa oleh para malaikat itu sampai mereka membawa Nabi itu dekat sumur Zamzam. Jadi Nabi dibawa ke sana ketika beliau sedang berbaring seperti itu. Fastalqauhu ala dhahrihi. Kemudian Nabi ditelentangkan, dikasih tidur telentang di atas punggungnya. Fatawallahu minhum Jibrilu. Kemudian malaikat Jibril meminta tolong untuk mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawalla itu fa'ilnya Jibril. Hu ke Nabi. Minhum daripada malaikat yang lain itu. Jadi malaikat Jibril meminta tolong untuk mengurusi Nabi kepada malaikat yang lainnya. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, furija saqafu baiti. Dibolongi atap rumahku, kata Nabi. Fanazala Jibrilu fashaqqa min thugrati nahrihi ila asfali batnihi. Kemudian Jibril turun membedah dari lubang lehernya Nabi sampai ke bawah perutnya. Jadi ini namanya proses operasi mukjizat. Beda, jangan digambarkan dengan operasi seperti operasinya dokter. Ini tentu berbeda. Ini tanpa ada darah sedikit pun keluar. Jadi Nabi itu dibedah dadanya. Ini proses pembedahan dada Nabi. Tsumma qala Jibrilu li Mikail, i'tini bitasdin min ma'i zamzam. Min ma'i zamzama. Kata malaikat Jibril kepada malaikat Mikail, bawakan sini kepadaku bejana dari air Zamzam. Kaima utahhiru qalbahu wa ashrahu sadrahu, supaya aku bersihkan hatinya Nabi dan aku lapangkan dadanya. Fastakhraja qalbahu faghasalahu 3 marratin. Kemudian dikeluarkanlah hati Nabi oleh malaikat Jibril. Nah, dibasuhlah 3 kali. Ini kurang jelas ini tulisannya. Nanti dilihat di kitab saja kalau disimak bisa. Nah, dikeluarkan hati Nabi dibasuh 3 kali
Wa naza'a ma kana fihi min adza. Kemudian Jibril membersihkan apa yang ada di dalam hati Nabi berupa penghalang-penghalang itu. Jadi hati Nabi itu sudah bersih. Tapi untuk ditambahkan ilmu, ditambahkan hikmah, iman. Begitu. Bukan berarti hati beliau tidak bersih. Hati beliau sudah bersih. Waqtalafa ilaihi Mika'ilu bi thalathi tasatin min ma'iz zamzam. Kemudian malaikat Mikail mondar-mandir dengan 3 bejana dari air Zam-Zam. Thumma utiya bitastin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Kemudian didatangkanlah bejana dari emas yang berisikan penuh dengan hikmah dan iman. Fa'afragahu fi sadrihi. Kemudian bejana yang penuh dengan hikmah dan iman itu dituangkan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman thumma atbaqahu. Dipenuhi kemudian dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril dengan hilm, dengan sifat hilm. Jadi Nabi itu sifatnya hilman, lemah lembut, penyayang, berkasih sayang, penyabar. Kemudian beliau juga dipenuhi dengan ilmu, yakin, Islam, kemudian thumma atbaqahu, kemudian ditutup kembali. Nah ini, jadi Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu ada peristiwa yang sangat bersejarah juga, yaitu peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad SAW. Jadi dada beliau itu dibedah sebelum beliau Isra Mi'raj untuk dibersihkan. Kemudian diisi dengan iman, diisi dengan hikmah, diisi dengan hilman, ilman, wa yakinan. Nah inilah kemudian cikal bakal atau dasar ketika beliau Isra Mi'raj itu untuk menentukan berhasilnya beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj itu. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Apabila ingin beribadah kepada Allah, maka sebelumnya bersihkan dulu hati, bersihkan hati itu, kemudian penuhi dengan ilmu, penuhi dengan keyakinan yang kuat, penuhi dengan hikmah. Nah itu. Kemudian ceritanya, summa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Kemudian distempelah di antara katifnya Nabi. Pundaknya beliau ada stempel kenabian. Khatamun nubuwah namanya. Nah, di situ ada stempel kenabian. Summa utiya bil buraq musrajan mulajjaman. Kemudian didatangkanlah buraq. Nah, ini kendaraan Nabi Muhammad SAW mengantarkan beliau itu. Buraq ini memiliki kendali tali kekang, musrajan mulajjaman. Tali kekang kendali. Wa huwa dabbatun abyadu. Buraq itu adalah kendaraan hewan yang berwarna putih. Tawilun, panjangnya fauqal himar wa dunal bagal. Panjangnya melebihi, tingginya itu melebihi himar, tapi di bawah kurang dari bagol. Artinya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Jangan digambarkan seperti orang yang mengatakan kepalanya perempuan, kemudian badannya kuda. Bukan. Wallahu alam, yang penting begitulah ceritanya di sini. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Kemudian, nah, buraq itu meletakkan kukunya di ujung pandangannya. Artinya, buraq ini sekali melangkah itu sejauh mata memandang. Nah ini jauh langkahannya itu. Muttaribul udhunain. Telinganya itu goyang-goyang bergerak. Punya telinga dia, buraqnya. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu. Apabila buraq ini datang ke gunung, maka naik kedua kakinya.
Wa idza habata irtafa'at yadahu. Kalau dia turun, dia naik juga kedua tangannya. Artinya kaki depannya itu. Beda kalau kita kan naik kuda, kalau naik gunung dia miring, tapi ini enggak. Nah, itu. Lahu janahani. Buruk ini punya dua sayap, fi fakhidaihi, di kedua pahanya. Jadi di dua pahanya buruk ini ada sayapnya. Yahfizu bihima rijlaihi. Yahfizu artinya menolak. Artinya tempat tumpuannya itu, tempat membantu. Jadi bihima, kedua sayapnya itu membantu untuk menolak kakinya. Artinya supaya lebih cepat pergerakan jalannya itu. Nah itu, menolak artinya tempat tolakannya itu, supaya lebih cepat lagi. Fastas aba alaihi. Nah, buruk ini melihat liar kepada Nabi. Artinya dia nggak bisa tenang. Dia itu liar masih. Ketika bertemu dengan Nabi, buruknya liar. Nggak tenang dia. Fawadha'a Jibrilu yadahu ala ma'rifatihi. Kemudian malaikat Jibril meletakkan tangannya karena tahu dia keadaan buruk ini. Nah, ini juga mungkin amalan kalau sembelih sapi atau kambing kemudian ngamuk, mungkin bisa seperti ini. Nah, ini. Jadi buruknya itu liar ketika bertemu dengan Nabi, kemudian Jibril yang menenangi. Tsumma qala, kemudian Jibril berkata, "Ala tastahya ya Buraq? Hendakkah kamu malu wahai Buraq? Apakah kamu tidak malu? Fa wallahi ma rakibaka khalqun akramu 'ala Allah minhu." Demi Allah, tidak pernah makhluk menunggangimu yang lebih mulia dari ini, dari dia. Dari Nabi Muhammad maksudnya. Hendakkah kamu malu wahai Buraq, kata Jibril? Tidak pernah kamu ditunggangi oleh makhluk yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu nggak bisa diam? Kenapa kamu liar? Nah itu. Fastahya hatta irfadda urqan. Nah, kemudian buruknya malu sampai berkeringat dia, basah. Irfadda, basah, urqan, berkeringat. Wa qarra hatta raqibaha. Dan tetaplah buruk itu sampai Nabi menungganginya buruk. Wa kanatil anbiya'u tarkabuha qablahu. Nah, sebelum Nabi Muhammad, para nabi sebelumnya itu juga pernah menunggangi buruk ini sebelum Nabi Muhammad. Wa qala Sa'id bin Musayyab wa ghairuhu, berkata Sa'id bin Musayyab dan selainnya, wa hiya dabbatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil Baitil Haram. Buraq itu adalah kendaraannya Nabi Ibrahim yang dia kendarai menuju ke Baitul Haram. Pernah juga Nabi Ibrahim memakai itu. Fantalaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasarihi. Kemudian berangkatlah malaikat Jibril dan wahwa, dan dia Jibril itu dari kanannya Nabi, wa Mikail dari kirinya Nabi. Diapit. Jadi Nabi yang menaiki buraq itu, kemudian diapit di sebelah kanannya ada Jibril dan di sebelah kirinya ada malaikat Mikail. Nah, seperti itu. Wa inda Bani Sa'din wa kana al-akhdhu apa ini? Wa kana al-akhdhu bi rikabihi. Dan di sisi Ibnu Sa'id yang mengambil pijakannya Jibril.
dan kendali Burak itu Mikail. Jadi malaikat Jibril yang mengambil pijakan tempat naiknya itu, pijakan tempat naik ya, kakinya itu, pijakan tempat naiknya itu, dan dikendalikan tali kekangnya itu oleh Mikail. Nah itu. Ini supaya Nabi itu naik. Fasaru hatta balagu ardon dzata nakhlin. Kemudian mereka berjalan sampai di tanah bumi, artinya tempat yang ada pohon kurmanya. Faqala lahu Jibril inzil fasalli hahuna. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah, salatlah di sini. Fa'ala thumma raqiba. Fa'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengerjakan perintah Jibril. Beliau sholat di situ, di tempat yang ada kurma tadi itu. Thumma raqiba. Kemudian Nabi menaiki lagi buruknya. Aduh, tidak jelas ini. Faqala lahu Jibrilu atadri aina sallaita. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi kita, tahukah engkau di mana kamu sholat itu? Qala la. Kata Nabi tidak. Qala sallaita bitayyib. Apa ini? Oh ya. Kamu sholat di Thaibah. Wa ilaihal muhajarah. Dan kepadanya lah Thaibah itu kamu hijrah. Berarti di Madinah ini. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika menaiki burak itu diperintahkan untuk turun, kemudian diperintahkan sholat, kemudian Nabi mengerjakan sholat. Nah, kemudian Jibril berkata, tahukah engkau di mana engkau sholat? Saya tidak tahu, engkau ini sedang sholat di tempat namanya Thaibah. Nah, disitulah nanti kisahmu akan kamu berhijrah ke sana. Artinya Madinah maksudnya. Nah, itu. Mana dia? Kurang jelas ini. Apa ini? Oh ya, fantalaqal buraku yahwi bihi. Kemudian yada'u hafirahu haitsu adraka tarafuhu. Berangkatlah buruk itu, kemudian dia turun. Dia berangkat, fantalaqo, berangkat lagi. Tadi kan Nabi sholat, kemudian lagi lanjutkan perjalanannya. Nah, kemudian dia turun dan meletakkan kukunya itu sekira mendapati penglihatannya itu. Artinya dia melangkah itu jauh banget, sejauh mata memandang. Faqala lahu Jibril inzil. Nah, setelah berjalan itu lagi, malaikat Jibril berkata lagi kepada Nabi, turunlah, fasalli hahuna, salat lagi di sini. Fa'ala, kemudian Nabi sholat di situ. Tsumma raqiba, naik lagi Nabi. Faqala lahu Jibril. Jibril berkata kepada Nabi, atadri aina shallaita? Sekarang kamu tahu enggak di mana kamu sholat? Qala la, saya enggak tahu. Apa itu bacaannya? Oh ya, qala. Jibril berkata, shallaita bi Madyana. Engkau sholat di Madian, nama tempat Madian, inda syajarati Musa, di pohon Musa. Nah, di situ. Fantalaqal buraku yahwi bihi. Terus berjalan burak ini. Setelah itu, tsumma qala lahu Jibril. Jibril kemudian berkata lagi, inzil, turun sekarang lagi. Jadi ceritanya itu disuruh turun, sholat, kemudian lanjut jalan. Disuruh turun, sholat, lanjut jalan. Dan sholatnya itu di tempat berbeda-beda. Nanti malaikat Jibril memberitahukan. Inzil, kata malaikat Jibril, turun, fasalli, sholatlah. Fa'ala, kemudian Nabi sholat. Tsumma raqiba, Nabi kemudian lagi menaiki buruknya. Faqala lahu atadri aina shalaita? Sekarang tahu enggak di mana engkau sholat? Kata Jibril. Qala la, Nabi berkata tidak. Qala shalaita biturisina. Kamu sekarang sholat di Tursina. Haitsu kallamallahu Musa. Di mana tempat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, berbincang.
Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Sampai di sini dulu, nanti dilanjutkan.